Sesuai sama janji di video sebelumnya, aku bakal nge-share tentang pembahasan ujian A40 periode 2020. Disclaimer dulu sebelumnya, soal ini aku dapat dari grup sekolah aku, kampus aku. Jadi ada yang udah pernah ikut A40 di periode 2020 dan dia share soalnya. Jadi aku mencoba untuk menjabarkan pembahasan ujiannya dan disesuaikan sama kunci jawabannya. Yang pertama, berikut ini adalah beberapa pernyataan yang terkait dengan prinsip dasar, standar, dan konsep akuntansi. Dari 1 sampai 4, mana pernyataan yang benar? Nah, pembahasannya adalah yang pertama, entry akuntansi melibatkan lebih dari satu akun disebut sebagai entry akuntansi majemuk. Itu salah, karena entry akuntansi yang melibatkan lebih dari satu akun itu sebutannya accounting entry atau journal entry. Karena secara teori dan secara logika juga, entry akuntansi itu pasti melibatkan lebih dari satu akun. Seperti misalnya kita membeli peralatan kantor secara kas. Nah, berarti kan yang kita input itu peralatan di debit kas, jadi peralatan masuk kas keluar begitu. Nah, sedangkan compound accounting entry sendiri itu transaksi yang melibatkan lebih dari 2 akun, bisa 3 akun, bisa 4 akun gitu. Misalnya membeli peralatan kantor 15 juta, kas 7 juta, dan sisanya utang. Nah, itu terdiri dari 3 akun tuh, jurnalnya nanti. Kemudian yang kedua, pendapatan dan liabilitas merupakan akun saldo kredit. Itu betul, karena ini tabel saldo normal dari masing-masing akun. Jadi kalau aset sama beban itu saldo normalnya adalah debit. Jadi kalau misalnya mereka bertambah di debit, kalau berkurang itu di kredit. Kemudian saldo normal kredit itu ada liabilities, revenues, dan owner's equity atau kewajiban atau utang, pendapatan, dan ekuitas atau modal, dan akan berkurang di debit gitu. Nah, biasanya itu ada akun private. Nah, akun private itu akun kontra dari modal, jadi nanti posisi normalnya itu di debit. Kemudian yang ketiga, debit menambah akun biaya, sedangkan kredit menambah akun aset. Itu salah. Salahnya di mana? Jadi debit menambah akun biaya itu betul, tapi kredit menambah akun aset itu salah ya, sesuai sama tabel yang tadi sebelumnya juga. Nah, kemudian yang keempat, agar suatu transaksi bisnis dapat tercatat di sistem akuntansi suatu perusahaan, transaksi tersebut harus memiliki dampak finansial pada perusahaan. Itu betul, karena tujuan dari akuntansi itu untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi mengenai masalah keuangan, kinerja, posisi keuangan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut harus suatu transaksi bisnis yang memiliki dampak finansial pada perusahaan tersebut, baik kecil maupun besar, harus dicatat. Jadi ya mau cuma beli peralatan misalnya 500.000 doang, itu harus dicatat, karena itu bakal ada impactnya juga gitu ke depannya dan akan berujung pada cash flow nanti gitu. Jadi jawabannya itu adalah C, 2 dan 4 yang benar. Nomor 2, seorang pemegang polis mengajukan pinjaman polis sebesar 2 juta rupiah dalam bentuk cash pada tanggal 1 Januari 2019 dengan tingkat bunga pinjaman 6% per tahun. Diketahui bahwa pemegang polis tersebut melakukan pembayaran di muka untuk bunga pinjaman selama setahun ke depan. Jadi si bunganya ini dibayar di depan nih sama si peminjamnya. Terus apabila tanggal 1 Oktober apabila pinjaman tersebut dibayarkan, maksudnya pada tanggal 1 Oktober 2019, pemegang tersebut melunasi pinjaman polisnya, maka entry akuntansi yang tepat untuk mencatat transaksi pada tanggal 1 Oktober tersebut adalah, jadi dia belum ada setahun, tapi dia udah melunasin hutang-hutangnya gitu. Oke, pembahasannya. Jadi kita bahas dulu, sebenarnya di
sebelumnya itu udah ada penjelasan tentang pinjaman polis, tapi kita akan ulang. Jadi pinjaman polis atau a certificate loan itu pinjaman yang diberikan kepada pemilik polis dan dijamin dengan nilai penyerahan tunai polis atau uang pertanggungan sebagai jaminan. Atau benefitnya, jurnal 1 Januari 2019. Jadi jurnalnya ini seperti ini. Jadi kita ada pinjaman sebesar 2 juta. Jadi ini sebenarnya kita kayak piutang ya, kita minjemin orang. Kemudian cash yang keluar itu 1.880.000. Kenapa begitu? Karena kita udah dapat bunganya di depan 120. Jadi pendapatan bunganya kita udah dapat nih 120, sedangkan cashnya itu 1.880. Nah, 120 ini dapat dari 2 juta kali 6% gitu. Nah, terus yang ditanya itu jurnal 1 Oktober kayak gimana, ya kan? Maka pendapatan bunga yang diterima pada perusahaan itu bukan lagi 120, melainkan 90. Karena ya itu tadi, kita kan udah didapat nih di depan 120. Nah, karena dia 120 itu belum pendapatan kita full, karena 120.000 itu adalah pendapatan untuk 1 tahun, sedangkan peminjam polis ini membayarkan hutang-hutangnya sebelum 1 tahun gitu. Jadi ada sisa pendapatan bunga yang bukan merupakan pendapatan kita gitu. Jadi 2 juta dikali 0,06 itu 120.000, terus dibagi 12 karena kita akan menghitungnya per bulan gitu. Karena setahun 12 bulan, jadi kita bagi 12 dan 1 bulannya bunganya itu didapat 10.000. Nah, karena dari Januari sampai Oktober itu ada 9 bulan, maka 90.000 itu adalah pendapatan bunga kita yang kita, jadi pendapatan yang sudah diakui sebagai pendapatan kita. Jadi 90.000. Nah, 30.000 nya itu akan dikembalikan ke peminjam karena itu bukan hak kita ya. Jadi akan berkurang pendapatan bunganya, sehingga jurnalnya adalah cash yang diterima adalah 1.970.000. Jadi sang peminjam ini hanya mengembalikan 1.970.000 karena bunganya tadi kan kita anggap, bukan kita anggap ya, itu bukan pendapatan kita, jadi kita potong. Jadi si peminjam hanya membayarkan 1.970.000 dan pinjaman polis sudah lunas sebesar 2 juta, jadi dikredit. Oke, jadi jawabannya yang cash 1.970.000 dan polis loan interest 30.000, dua-duanya di debit, dan polis loan sebesar 2 juta di kredit. Oke, yang nomor 3, suatu perusahaan membeli sebuah mesin untuk produksi seharga 25 juta rupiah. Mesin ini diperkirakan akan dapat digunakan selama 6 tahun. Perusahaan mencatat depresiasi dari mesin untuk produksi tersebut menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Nah, diketahui bahwa perusahaan mencatat depresiasi di tahun ke-6 sebesar 3,75 juta rupiah. Tentukan nilai sisa atau salvage value dari mesin untuk produksi tersebut. Oke, untuk soal yang ini sebenarnya jujur aku nggak dapat dari buku lama karena ini bukan soal pure insurance, jadi aku cari di internet gitu. Dan sebenarnya aku juga sempat dapat materi ini sewaktu dulu sekolah menengah dan kuliah waktu semester awal. Jadi aku coba ubek-ubek atau nyari-nyari dari soal dari materi kuliah dulu sama sekolah menengah dan internet. Oke, jadi depresiasi itu adalah mengalokasikan biaya aset produk selama umur manfaatnya. Jadi seperti misalnya mesin itu misalnya kita beli harganya 50 juta. Nah, tapi nilai mesin itu nggak selamanya tetap 50 juta. Ada pastinya penurunan nilai mesin tersebut seiring berjalannya dengan waktu. Jadi nggak, dan penggunaannya pun nggak akan seperti baru gitu. Jadi ukuran nilai 50 juta terus menerus itu nggak akan akurat. Jadi kita harus mengurangi nilai mesin tersebut sesuai dengan kemampuannya gitu, dan bersinggungan dengan usia manfaatnya gitu.
Metode depresiasi itu ada 4, yaitu garis lurus, unit produksi, saldo menurun, dan metode jumlah angka tahun. Nah, karena pada soal ini itu garis lurus, maka kita akan fokus penjelasan mengenai garis lurus. Nah, metode garis lurus itu adalah metode perhitungan penyusutan aktifat tetap yang menghasilkan jumlah beban penyusutannya sama untuk setiap periode pembukuan selama masa kegunaan aset. Jadi misalnya depresiasi per tahunnya 5 juta, nah itu akan tetap 5 juta selama masa periode pembukuan kegunaan aset tersebut. Nah, kemudian nilai penyusutan itu ini rumus untuk metode garis lurus ya. Ini nilai penyusutan sama dengan biaya perolehan aset tetap dikurangi nilai residu dibagi estimasi masa kegunaan. Nah, estimasi masa kegunaannya itu tergantung perusahaan masing-masing ya, dan berbeda pula antara mesin 1 dan mesin 2, atau aset tetap 1 atau aset tetap 2. Kemudian nah, diketahui nilai aset tetapnya itu 25 juta. Nah, harga nilai aset tetap dan biaya perolehan aset tetap itu sama. Terus estimasi masa kegunaannya adalah 6 tahun dan nilai penyusutannya adalah 3.750. Nah, jadi yang pada soal itu yang 3.750 itu adalah nilai penyusutannya per tahun selama 6 tahun. Jadi 3,75 itu per tahun untuk selama 6 tahun. Nah, dalam metode garis lurus, nilai penyusutan setiap periode adalah sama. Nah, maka sesuai sama rumusnya tadi, 3.750.000 sama dengan 25 juta. Itu kurang 0 ya, sorry. Terus dikurang X. Kenapa X? Karena kita mencari nilai residu. Nah, nilai residu itu adalah nilai salvage atau nilai sisa. Nah, terus dibagi 6. Nah, kan ini perhitungannya kita tinggal kali silang aja. Dan menghasilkan 22.500.000, kemudian tinggal dikurang sama 25 juta, dan hasilnya adalah 2.500.000. jadi nilai sisanya adalah 2.500.000. jadi jawabannya adalah D, lebih dari 2 juta dan kurang dari atau sama dengan 3 juta gitu. Next, yang nomor 4, skema pembayaran komisi merupakan perjanjian yang disetujui bersama antara perusahaan dan agen asuransi. Salah satu skema yang dapat diaplikasikan ke dalam perjanjian adalah skema di mana agen tetap menerima komisi lanjutan atau renewal commission dari polis-polis in force atau polis aktif yang dijual oleh agen tersebut, bahkan setelah agen keluar dari perusahaan asuransinya atau yang disebut dengan titik. Jadi dari A sampai E mana nih istilah yang tepat untuk skema perjanjian agen untuk membayarkan komisi? Jadi komisi yang dijamin atau guaranteed commission itu adalah agen akan dibayar sejumlah tertentu dalam periode pembayaran tertentu. Kemudian ketentuan vesting adalah komisi yang diberikan kepada agen terlepas dari apakah agen tersebut tetap bekerja di perusahaan asuransi atau tidak. Jadi jawabannya adalah B, ketentuan vesting. Nah, di buku Loma sendiri yang aku punya itu untuk penjelasan option A sampai E itu kebetulan aku nggak nemu, tapi di bab berapa ya, aku lupa, tentang pembayaran komisi itu ada langsung tentang ketentuan vesting, dan itu cocok sama pengertian dari komisi yang disebut di soal. Jadi aku belum sempat untuk nyari penjelasan dari yang A sampai E itu. Jadi jawabannya adalah yang komisi vesting tadi sesuai dengan buku Loma. Oke, nomor 5. Oke, ini ada tabel, ada 5 option. Itu ada pending claim, incurred, reported, approved, paid. Nah, dari 1 sampai 5 ini optionnya pertanyaan adalah kategori klaim tertunda pada perusahaan asuransi. Jadi tabel itu ada beberapa kategori pending claim. Nah, berdasarkan tabel di sebelumnya itu, mana yang tidak tepat dalam merepresentasikan kategori klaim tertunda? Oke. Pembahasannya. Nah, pending claim itu adalah sebuah klaim yang sudah diterima namun sedang dalam proses dibayar atau ditolak. Jadi
klaimnya udah masuk nih ke perusahaan asuransi, tapi lagi diproses sama bagian klaimnya, apakah klaim yang diajukan oleh nasabah itu akan dibayar atau di ACC, maksudnya di approve atau ditolak. Nah, yang pertama, kategori yang satu, reported but denied. Incurred tidak, reported yes, approved no, paid no. Nah, jadi maksudnya itu adalah klaim yang sudah dilaporkan. Jadi reported klaim udah dilaporkan tapi tidak terjadi, tapi sudah dilaporkan. Jadi gini maksudnya, reported but denied, udah dilaporin nih tapi ditolak. Nah, terus pertanyaan incurred itu terjadi nggak sebenarnya klaimnya? Enggak. Terus reported, iya dilaporin ke perusahaan asuransi, di approve ya enggak, karena sebenarnya klaim yang diajukan ke nasabah itu enggak terjadi gitu. Terus paid, apakah dibayar? Ya enggak, karena kan ditolak gitu. Jadi yang nggak dibayarin nih klaimnya. Kemudian yang nomor 2, incurred but not yet paid. Nah, jadi klaimnya udah terjadi tapi belum dilaporkan. Jadi terjadi nih, iya, tapi dilaporin ya belum, disetujui dan dibayar ya belum. Gimana kita mau nyetujuin dan membayar kalau dilaporin aja belum, gitu kan? Kemudian yang ketiga, approved but not yet paid. Udah disetujui tapi belum juga dibayar. Jadi klaimnya yang diajukan itu benar-benar terjadi sama nasabah dan tentunya sesuai dengan ketentuan polis dan sudah juga dilaporkan dan disetujui karena ya sesuai sama penjanjian polisnya dan sudah terjadi juga klaimnya, kejadiannya, dan dibayarkan belum gitu. Kemudian nomor 4, reported but not yet approved. Udah dilaporin tapi belum juga di approve. Jadi udah terjadi, udah dilaporin tapi belum juga di approve sama perusahaan asuransi. Apakah bakal diiyain, oke kita akan bayar, atau ditolak nih gitu. Dan jangankan paid ya, approve aja belum gitu. Oke, jadi klaim sudah terjadi dan sudah dilaporkan namun belum disetujui. Kemudian kategori yang terakhir, approved but not yet paid in full. Jadi udah disetujui nih sama perusahaan asuransi klaimnya. Oh ya nih klaimnya sesuai sama perjanjian polis dan udah terjadi juga. Dan oke, kita approve, klaimnya akan dibayar, tapi baru sebagian doang nih yang dibayar klaimnya. Jadi lagi ongoing gitu pembayaran klaimnya. Maka jawabannya adalah A1. Jadi ingat, pending claim, definisi pending claim itu adalah sebuah klaim yang sudah diterima namun sedang dalam proses dibayar atau ditolak gitu. Jadi sedang dalam proses dibayar atau ditolak nih gitu. Nah, kalau yang nomor 5 itu kan dia termasuk pending claim ya, karena ya lagi dalam proses pembayaran gitu kan. Terus yang nomor 4, udah terjadi dan sudah dilaporkan namun belum disetujui. Nah, sedang diproses nih, apakah disetujui atau tidak gitu kan. Terus yang nomor 3, approved but not yet paid gitu. Ini juga bener, ini termasuk pending claim gitu, karena udah disetujui tapi belum juga dibayar dan pembayarannya bisa jadi lagi diproses gitu kan, karena di approved gitu klaimnya. Terus kemudian yang nomor 2, incurred but not yet paid gitu. Jadi udah terjadi nih tapi belum dilaporkan. Ini termasuk pending claim gitu, karena sebenarnya perusahaan asuransi mungkin nggak tahu nih nasabah ini mengalami kejadian atau resiko yang merugikan dia dan belum dilaporkan gitu. Jadi ini termasuk pending claim gitu, karena klaimnya udah terjadi tapi belum juga dilaporin ke perusahaan asuransi gitu. Ini termasuk pending claim. Kemudian yang nomor 1 itu enggak termasuk, karena ya itu udah jelas banget itu ditolak gitu sama perusahaan asuransi. Jadi udah bener-bener keluar gitu hasilnya, oh ini enggak nih, kita nggak bayar nih, nggak bisa gitu. Kalau nomor 5 kan baru sebagian nih proses pembayarannya, kecuali kalau misalnya approve dan udah dibayar full. Nah, itu udah bukan lagi pending claim gitu. Jadi jawabannya 1. Jadi oke, sekian dari video pembahasan ini. Mungkin agak kecepatan ya kayaknya, soalnya 20 menit nih, tapi standar lah ya. Jadi follow juga akun Instagramnya, di sini ada. Mungkin untuk nomor 6 sampai 10 setelah lebaran sepertinya, karena saya juga ada kegiatan-kegiatan lain dan masuk periode ujian juga. Jadi ya setelah lebaran dan akan benar-benar dimaksimalin. Jadi terima kasih sudah menyimak.
Kemudian don't forget to subscribe and follow my Instagram. Terus oh ya, karena mau lebaran juga, jadi mohon maaf lahir batin. Semoga konten-konten ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi terima kasih.